Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadratul Mukarram, segenap pengurus Masjid Izzatul Islam insyaallah dimuliakan oleh Allah, ketua beserta perangkatnya yang kagak pacak saya sebutkan satu persatu, Pak. Mungkin banyak kalau disebut gegalo. Mulai dari ketua sampai seluruh seksi-seksinya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik cendekiawan, asatiz-asatizat, qari-qariah, ketua RT, ketua RW, hadirin wal hadirat majlis subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita mau menghitung nikmat Allah tersebut, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau hitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita tak dapat menghitung nikmat Allah tersebut. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat Allah itu begitu banyak, nikmat Allah yang kita jika hitung nikmat Allah itu tak dapat kita menentukan jumlahnya. Saking banyak nikmat Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kumpulkan kita di majlis-majlis yang mulia, di majlis ilmu, salat berjamaah subuh luar biasa. Allah masih pertemukan kita di tempat yang baik, di tempat yang mulia, berkumpul bersama orang-orang soleh dan soleha. Itu luar biasa. Itu merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, belajar kita pada malam hari ini kita coba kita kaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkaitan dengan begitu banyak fadilah-fadilah zikir, keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kajian kita ini tematik setiap bulan sekali, jadi kita gunakan kitab baik seperti itu kan, biar teratur ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bab awal di dalam kitab-kitab ini banyak sekali kitab-kitab yang membicarakan tentang awal mula ya. Ibadah itu diawali dengan niat ya. Di dalam kitab ini juga dijelaskan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam
innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadza hadisun sahih muttafaq alaih. Jadi hadis ini membicarakan tentang betapa pentingnya niat di dalam ibadah kepada Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap perkara perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kita awal mula ibadah itu yang pertama perbaiki niat kita. Ya. Asbabul wurud daripada hadis ini ialah ada salah seorang sahabat Nabi itu yang berhijrah, hendak berhijrah itu bukan karena Allah. Nah, hijrahnya ini bukan karena Allah, tapi hijrahnya untuk apa? Untuk sesuatu hal selain daripada Allah. Apa itu? Dia berhijrah itu ingin mendapatkan seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Maksudnya dia nak hijrah ini, aku melok hijrah Nabi, tapi aku nak dapat ke betino. Nah, maksudnya itu mendapatkan perempuan, ingin menikahi perempuan yang bernama Ummu Qais. Maka kata Rasulullah, tiap perkara itu tergantung dengan niatnya. Jadi kita harus niat yang utama itu karena Allah, itu yang pertama. Niat itu seluruh ibadah itulah ulama-ulama pengarang hadis ini menempatkan bab niat itu di awal, seperti itu. Kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim, kitab-kitab Imam Nawawi dan lain sebagainya, di dalam Arba'in An-Nawawiyah, kitab-kitab lainnya itu menempatkan bab awal itu dengan niat. Ya, meskipun asbabul wurud hadis ini berkaitan dengan seseorang yang hendak hijrah, tetapi dia hijrah itu bukan karena Allah, karena sesuatu hal. Karena apa? Karena ingin menikahi perempuan yang bernama Ummu Qais. Maka dia hijrah. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah, sungguhnya setiap perkara itu tergantung dengan niatnya, dan dia akan memetik buah dari hasil dari apa yang ia niatkan tersebut. Kata Rasulullah, "Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih," barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dapat Allah dan Rasulnya, artinya dapat pahala yang sangat luar biasa dengan pahala hijrah tersebut. Kata Rasulullah, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha," barang siapa hijrahnya itu karena dunia atau ingin menikahi seorang perempuan, kata Rasulullah, awi imra'atin yankihuha, atau dia ingin menikahi perempuan atau wanita, maka hijrahnya itu terhadap apa yang ia niatkan. Nah, kata Rasulullah, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, dia mendapatkan apa yang ia niatkan itu. Jadi kalau kita niatnya karena Allah, maka Allah akan balas pahala. Kalau niatnya karena dunia, maka Allah akan berikan dunia, tapi tidak Allah berikan akhirat. Nah, itulah pentingnya kita niat untuk ibadah itu karena Allah. Kalau niat kita karena Allah, maka akan dapat dua. Dunia dapat, akhirat dapat. Kalau kita niatnya untuk dunia dapat, akhirat tidak dapat, liwat. Tidak dapat pahala. Percuma baik kita berniat untuk dunia. Jadi kejarlah akhiratmu, bukan kejar duniamu, kata Allah, ya. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Kata Allah, carilah tentang kehidupanmu negeri akhirat. Cari akhirat, kata Allah, bukan cari dunia. Carilah akhirat, kata Allah, kejarlah kehidupan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, baru jangan lupa dunia, kata Allah, ya.
dari kehidupanmu akhirat, tentang kebahagiaanmu tentang kehidupan akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa dengan kehidupan duniamu, nasibmu, keadaanmu dengan dunia. Artinya dunia ini jangan kita tinggalkan, seperti itu maksudnya. Cari akhirat, tetapi dunia itu adalah sarana, jembatan untuk kita mencapai kehidupan yang kekal abadan-abadan. Nah, dunia jangan kita tinggalkan. Jangan kaki oleh karena nak ngejar akhirat kita, sudahlah inting mayang baik, udah usah lagi begawi. Nah, salah pula seperti itu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, jangan salah tafsir kita dengan ayat ini. Kaget kita kata Allah, kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jadi tidak usah lagi begawi. Yang lanang lah judak mencari nafkah, tidak begawi, pak judak kau ni ngingkar dengan Al-Quran. Apa kata Allah ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadamu. Jadi ibadah tugas kita ni bukan begawi. Walhasil ribut rumah tangga, piring terbang, cangking melayang, gara-gara masalah salah tafsir dengan ayat seperti itu kan. Jadi maksud beribadah di sini Bapak Ibu sekali, ada ibadah mahdha, ada ibadah ghairu mahdha, seperti itu kan. Ada ibadah pokok yang tak boleh diganggu gugat. Ya, ibadah tersebut apa? Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat jika mampu, seperti itu kan. Ibadah sholat, ya, menunaikan ibadah haji ketika kita sudah istita'ah, ketika kita sudah mampu menjalankan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kamu sudah mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, kata Allah, maka wajib kamu menunaikan ibadah haji, kata Allah. Kalau yang sudah mampu, kalau yang buntu tidak wajib. Nak naik haji buntu, tak usah, tak wajib. Yang wajib itu yang ada duit, yang sudah kaya, yang sudah lapang lah banyak duit, yang kelebihan duit. Nah, maka dia wajib menunaikan ibadah haji karena dia sudah istita'an. Nah, itu pentingnya juga kita pahami. Karena ibadah itu bisa kita di dalam kehidupan kita ini, bisa sesuatu hal itu bisa bernilai ibadah, ya, bisa bernilai ibadah. Segala sesuatu perbuatan kita yang bernilai kebaikan itu bisa bernilai ibadah. Karena kenapa kata Rasulullah, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah ibadah, dapat pahala sedekah. Setiap kebaikan, apa baik kebaikan kita, ya, yang hal tersebut bermanfaat dan bernilai kebaikan, kalimatut thayyibah, ucapan yang baik bernilai pahala, seperti itu. Nah, jadi bisa bernilai ibadah. Jadi bisa ibadah galau seperti itu. Kita mencari nafkah, niatkan untuk menafkahi anak istri kita, bernilai ibadah seperti itu kan. Hidup ini bisa berhias dengan ibadah. Kita nak keluar rumah, baca doa keluar rumah, baca tak? Doa keluar rumah itu luar biasa kan fadilahnya. Ya, doa keluar rumah itu sama-sama coba kita baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Nah, itu doa keluar rumah. Kena nyingoknya tadi fokus dengan barang yang masuk itu. Nah, jadi ingatnya ke situ. Itu doa. Ya, doa keluar rumah itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dilindungi oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Ketika kita keluar rumah itu, dijauhkan, dilindungi dari syaitan, kemudian kita dicukupi kebutuhan kita keluar dari rumah kita berdoa itu luar biasa fadilahnya. Nah, bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah dapat pahala. Itu apa ucapannya? Doa itu ibadah bukan? Doa itu adalah ibadah. Ya, kata Nabi,
Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa, namanya kita beribadah. Oh, doa belum dikabulkan. Mungkin doa kita masih ditunda oleh Allah. Mungkin doa kita itu masih didelay oleh Allah. Kaget kata Allah, doa kau tu kabulkan. Jangankan kita, seorang nabi yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdoa, itu ada doa beliau tidak langsung diijabah oleh Allah, tidak langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada doa yang mustajab dari para nabi dan rasul, anbiya wal mursalin, itu ada doa-doa yang tidak langsung diijabah, tidak langsung dikontan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa? Doa itu bisa jadi langsung diijabah, boleh jadi ditunda oleh Allah, boleh jadi diguyur oleh Allah, boleh jadi doa itu ditolak oleh Allah. Ada penyebab doa ditolak, ada penyebab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada wong dia tiap hari semayang lagi tak, nyengok masjid lagi tak pernah, tapi sukses baik, biarlah, tidak apa-apa. Jangan kamu turun, tak apa-apa, biarlah, itu istidraj, biarlah. Sukses, sehat, hebat, itu kalau dia memang sukses, kehidupannya tidak ada masalah, bagus-bagus, tapi dia tidak taat kepada Allah, itu namanya istidraj. Allah ulur baik, biarlah lemak di dunia lemak, kaki akhirat wallahu a'lamu bissawab. Dia diulur oleh Allah, terus ya Allah, lemaklah, lajulah, lalai kata Allah. Tapi ada sebagian uang kadang-kadang tu yang ibadah, yang solat, yang taat beribadah, puasa Ramadan, dia taat puasa sunnah, ibadah qiyamul lail, dia bangun malam, dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buntu sepanjangan. Pecah kiri baik dia. Pecah uang dak katik terus sebenarnya. Tiga baju lagi jarang bersalin. Jangan suuzon dulu, ya. Kita tak tahu siapa yang dekat dengan Allah tu, yang mulia di sisi Allah tu, wallahu a'lamu bissawab. Bukan orang yang baca aku ni pakai gamis, pakai sal, pakai ini jas, cap belagak, itu bukan. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Bisa jadi orang yang biasa, sederhana seperti itu kan. Yang dekat dengan Allah belum tentu, ya. Pakaian itu hanya sekedar casing baik. Seperti itu, casing baik ini bagus sih keluar baik. Enak. Biar kejinguan orang tu agak belagak sedikit, walaupun kita jahat, gitu nah. Iya. Ini ya ilah jahat. Lah pendek, kecil, belek, rebek, brengsek, hitam, belek. Pakai pakaian koyak-koyak pula, dah lemak jenguk orang kan. Kalau agak bagus kan agak pantas sedikit seperti itu kan. Nah, itulah namanya hidup, ya. Kehidupan itu mesti paling tidak kata almarhum wong tuaku Allah yarham beliau, kata beliau, amalkan ini niat, dia perbaiki niat kita, sehingga kenapa ketika kita memperbaiki niat kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, itu luar biasa, ya Allah balas pahala ke luar biasa. Tapi kalau kau niat kau karena dunia, karena Allah, kata Allah, maka tak dapat kau di akhirat, bagianmu dari kehidupan akhirat, ya, seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan juga, dalam hadis ini dikatakan, la yang bagi ayat mutlaqan bal ya'ti bima tasiru minhu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al muttafaq ala sihhatihi, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ini berkaitan dengan kata Rasulullah dalam hadis ini, dalam muttafaq alaihi, riwayat Imam Bukhari, kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis sahih, idza amartukum, apa yang kuperintahkan dalam sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah, ya, dengan apa, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi perintah Allah, jadi perintah Allah itu kita laksanakan sesuai kadar kemampuan kita, ya. Maksud kadar kemampuan di sini mak mana? Ya, kita ibadah itu kadar kemampuan. Kalau perintah selain dari perintah ibadah wajib,
Kalau kita perintah solat 5 waktu kan tidak ada resapel. Puasa tidak ada resapel. Kalau solat itu 5 waktu, tidak boleh dikurangi. Betul? Tidak boleh. Kita misal perintah solat subuh 2 rakaat, tidak boleh dikurangi. Serakaat misalnya kan, tidak boleh. Tidak boleh nganyang. Apalagi nak dilebih ke? Tidak boleh. Sudah kita solat subuh, mak mano kena masjid kita ni rami. Kita lagi semangat-semangat. Mak mano kalau kita solat subuh 4 rakaat. Nah, tidak boleh. Kadarnya tidak boleh kan, 2 rakaat boleh. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Mak mano kadang-kadang tung subuh Jumat galak 3 rakaat, itu lain lagi. Sujud tilawah namanya, sujud sajadah. Seperti itu kan. Itu sunnah hukumnya seperti itu kan. Artinya kenapa? Kalulah perintah itu selain dari perintah yang ditetapkan oleh Allah, maka boleh kadar kemampuan kita. Puasa sunnah, solat sunnah, kadar kemampuan kita. Betul tidak? Ya. Solat sunnah itu hukumnya kalau digawe ke, kita dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sayang rawatib itu ditinggalkan. Solat nafilah itu jangan ditinggalkan. Oh ini kan sunnah, kadang-kadang nak cepat tertinggal. Walaupun tertinggal namun tidak mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kadar kemampuan kita kuat, kita gawe ke banyak-banyak. Seperti itu kan? Boleh. Seperti itu. Salat sunnah itu boleh kita gawekan. Seperti itu kan, banyak salat-salat sunnah itu. Kalau sunnah rawatib itu kan sunnah yang mengiringi salat fardu, salat itu salat faridah, salat wajib kita seperti qabliyah, ba'diyah. Itu kan, ya. Qabliyah ba'diyah itu kan ada kadarnya, ada muakkadah, ada ghairu muakkadah, seperti itu kan. Ada yang sangat ditekankan, ada yang tidak ditekankan, seperti itu. Jangan menimbulkan perdebatan, jangan sampai cak mano masalah qabliyah maghrib itu kadang-kadang menjadi perdebatan. Ini masih banyak kadang-kadang dalam hal ini menjadi perdebatan. Udah katik di sebelum maghrib itu salat sunnah, ada yang seperti itu kan. Ya karena derajatnya memang di bawah ghairu muakkadah, seperti itu kan. Jadi tidak usah diperdebatkan, nak gawe ke gawe, nak ida seperti itu. Loh, yang mana yang benar? Ngawe ke dapat pahala, tidak salah. Yang tidak ngawe ke tidak berdosa. Jadi yang mana yang benar? Yang ngawe ke tidak salah, yang ngawe ke benar, yang tidak ngawe ke tidak salah. Jadi yang salah yang mana? Kira-kira yang tidak semayang sunnahnya tidak salah juga. Yang salah tu bahas masalah sebelum maghrib tidak solat, solat maghrib tidak solat. Nah itu ya, subuh bahas masalah subuh, masalah kunut di kunut berbahas misalnya main subuh tidak. Nah itu namanya tak yes. Main subuh dibahas, mayang tidak. Ya Allah, itu pentingnya. Artinya kenapa? Dalam hal ini juga kan perbedaan-perbedaan seperti itu kan. Tidak usah kita perbesar perbedaan masalah. Pernah juga kami ditanya masalah hal qabliyah maghrib ini. Qabliyah maghrib ini, sholat sunnah sebelum maghrib ini memang di zaman Nabi memang itu dilakukan, pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi juga pernah melihat, Rasulullah pun pernah memerintahkan. Kami kutip juga di dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, juga di dalam kitab-kitab yang lainnya. Itu keutamaan salat qabliyah maghrib itu, kata Nabi SAW, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, summa qala fis salisah liman sya'a, kata Rasulullah. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, kata Rasulullah. Summa qala fis salisah, kemudian Rasulullah bersabda yang ketiga kalinya, liman sya'a, kata Rasulullah, bagi siapa yang galak, yang mau melakukannya, lakukan, kata Rasulullah, ya. Yang nak ngawikan lajulah, yang nak gawikanlah lajulah. Artinya kenapa? Di sini Nabi SAW tidak melarang, memerintahkan hal tersebut. Boleh, kata Rasulullah, kalau kamu galak, yang datang di sini langsung nak qabliyah maghrib, kalau dia ada gawe ke. Kalau di sini langsung qomat, tidak usah gawe ke. Kalau ada peluang selah, ada waktu jeda, timernya ada waktu nak solat qabliyah maghrib 2 rakaat, boleh.
Kalau kita tak nak ngawi ke, tidak apa-apa. Jadi kan aman dunia. Ini masalah kau beli ada dia laju nak bertengkar, dah. Nah, laju nak pisah masjid, pisah musola, jangan. Salah itu, dah. Usah dibahas. Kalau ba'diyah maghrib sepakat muakkadah, sepakat seperti itu kan. Dalam hadis Nabi muakkadah sudah maghrib seperti itu kan. Ba'da isya itu muakkadah, kalau sebelum isya pun itu muakkadah ya. Qabliyah subuh, sunnah fajar sepakat seperti itu kan. Ba'da subuh tak kata, kalau solat ba'da subuh hatta tatlu asyam tak kata seperti itu kan. Nah, jadi ba'da asar kata, sebelum asar itu muakkadah seperti itu kan. Nah, ada pemahaman juga kalau seperti itu. Sebelum zuhur, sesudah zuhur muakkadah seperti itu kan. Kan ada galah hadisnya seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita memahami ilmu tentang ibadah. Ketika kita paham, kita mudah menyikap, ya sudah santai aja bro. Nak gawi ke gawi, ke nak idak-idak. Karena kenapa kan hadis itu kan ada 3. Hadis Nabi itu ada qauliyah, fi'liyah, takririyah. Takrir. Ketetapan Nabi. Nabi itu ketika melihat seorang sahabat itu melakukan sesuatu ibadah atau ritual ibadah, tetapi Rasulullah walam yanhana wala ya'murna. Rasulullah tidak memerintahkan dan tidak melarang apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, artinya itu adalah sunnah yang boleh digawikan. Boleh. Ada sahabat yang melakukan sesuatu misalnya, Rasulullah lihat, Rasulullah diam, tidak melarang dan tidak memerintahkan. Itu namanya takrir. Ya, ada Rasulullah amalan sahabat lakukan seperti di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah melihat amalan-amalan sahabat, tapi Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak memerintahkan. Itu sunnah Nabi yang boleh kita gawikan seperti itu. Sunnah Nabi namanya seperti itu. Jadi pentingnya kita untuk beribadah dengan ilmu. Jadi aman kalau kita berilmu, kalau kita wawasan kita luas, aman lah itu je kita. Ya tak? Kamu nak gawi ke inilah jula. Kecuali sesuatu hal yang memang sudah menyimpang, ya, akidah menyimpang misalnya kan, nah, wajib kita memang menegur dan kita meluruskan. Kalau kita kan rukun Islam kan ada 5 seperti itu kan. Rukun Islam ada 5, apa ada yang 6? Di sini rukun Islamnya 5 galo tak? 5 galo ya? Tak kata yang lebih sih kok, tidak. Nah, kalau 5 galo artinya sama seperti itu kan. Kalau ada yang 6 berarti perlu diluruskan, perlu dipangkas sikoknya apa? Nah, rukun iman itu ada 6. Nah, kalau ada yang lebih dari 6 atau kurang dari 6, luruskan seperti itu kan. Nah, itu jelas seperti itu kan. Rukun iman ada 7. Nah, walhasil buat ajaran baru itu. Nah, itu baru faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu sesat dan menyesatkan jauh lebih sesat lagi seperti itu. Jangan macam-macam seperti itu. Nah, kalau masalah perkara yang furu'iyah, yang masalah yang far'un itu mudah. Masalah furu'iyah tak perlu kita perbesar perbedaan. Tidak perlu kita perbesar perbedaan. Carilah persamaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilakul dzikri fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilakul dzikri fa inna atau alaihim hafu bihim. Nah, ini tentang fadilah kita menuntut ilmu. Jadi hadir di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis ilmu itu luar biasa fadilahnya ya. Luar biasa fadilahnya. Kata Rasulullah, apabila kamu bertemu marartum bi riyadil jannah, dengan taman-taman surga. Nah, apa itu taman-taman surga? Di sini dijelaskan hilakul dzikri, yaitu majlis-majlis zikir. Dalam riwayat lain juga majlisul ilmi, juga majlis-majlis ilmu. Artinya kalau kita berjumpa dengan taman-taman surga, bersahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, di mana di sana
ada para malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelompok malaikat untuk hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dikirim malaikat sekelompok, ada majlis, turun malaikat. Apa gunanya malaikat turun? Haffathumul malaikah, menaungi majlis-majlis tersebut. Jadi kita ni tak tahu pucuknya ada malaikat yang bersop-sop menaungi kita. Tak kejinguan kita, ada malaikat yang haffathumul malaikah, ya? Itu majlis ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim malaikat untuk apa? Untuk menaungi majlis-majlis tersebut, ya. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan sakinah, ketenangan, ya, ketentraman di dalam jiwa kita diberikan oleh Allah, sakinah, ya. Sakinah itu kan sakana yaskunu. Jadi orang yang hadir di majlis-majlis itu, dia tenang, dia damai, ya. Hati ini rasa sejuk, betul tidak? Ada tak yang gelisah di majlis ini? Tidak, hati tenang pikiran kita, rasanya indah hidup ini kalau kita duduk di majlis ilmu, majlis zikir, tidak terfikir hutang. Iya, tidak terfikir hutang, balik yo kaki. Pasti datang yang tagihan tukang kredit, tambah pening pala. Nah, kalau kamu kepengen tenang, tidak usah di rumah, banyak-banyak di masjid, biar orang tidak berani lagi hutang, tenang, sakinah. Jadi itu luar biasa. Jadi Allah berikan sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah itu pada hati orang-orang yang beriman. Jadi kita merasa beriman kepada Allah, Allah berikan sakinah. Wong beriman itu sakinah, tenang loh. Ya, aku tenang pikiran aku. Iya, tenang. Hati damai, walaupun banyak utang masih tenang. Iya. Tidak aku terpikir nak bayar utang. Iya, tenang pikiran, betul loh Pak, benar. Karena bagian bayar utang bukan aku. Orang rumah bagian bayar utang, jadi biarlah dia pening, kita tenang, nah, seperti itu kan. Ya berejo lah dia, duit bayar utang, berejo kan seperti itu. Jadi tenang hidup ini, diberikan sakinah, ya, dicucuri rahmat, wa ghasyiyahumur rahman, ya, dicucuri rahmat Allah, seperti itu. Nah, jadi kemudian wa dzakarahumullah fi man 'inda, dibangga-banggakan oleh Allah, ya. Dibangga-banggakan oleh Allah di sisi makhluk yang mulia, para malaikat. Oh, inilah hamba-hambaku yang sering hadir di majlis ilmu, yang sering hadir di majlis zikir. Inilah orang-orang dibangga-banggakan oleh Allah. Si fulan seperti itu kan. Nah, ini luar biasa. Jadi dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah luar biasanya majlis ilmu. Doa yang langsung diijabah oleh Allah, kepengen tidak tahu kamu doanya apa? Kepengen yang langsung kontan diijabah oleh Allah, doanya aku ajarkan, ya, doanya langsung kontan. Ketika aku berdoa pasti doa itu langsung datang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa kontan, langsung dapat pas aku berdoa. Marah sudah, ya. Tinggal langsung diijabah itu secepat kilat. Nah, langsung kan. Nah, ini doa langsung diijabah. Jadi ketika kita berdoa ini, maka bisa langsung dinikmati. Ada buktinya, jelas itu. Ini doa ini luar biasa. Nah, dia sendoknya pula. Sendok ini boleh digawa balik apa malik ke? Malik ke? Oh. Oh, gratis katanya Pak sendok ini. Sudah kumpul ke kayak kamu, sudah makan, kumpul galon, aku gawa balik. Yang luar biasa. Banyak-banyaklah kita kumpul bersama orang-orang soleh, orang-orang baik. Maka ibarat kita tuh berkawan dengan uang yang baik akan menjadi baik, seperti itu kan. Jadi mencerminkan, sahabat itu mencerminkan seperti itu ya. Jadi mencerminkan hal-hal yang baik. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu punya sahabat, punya teman, yang teman itu membuat kamu dekat dengan Allah, yang teman itu berani ketika kamu salah dia meluruskannya, ya, meluruskan kesalahan kita, maka peganglah itu dengan kuat, kata Imam Syafi'i. Jadi peganglah erat-erat, ya. Kita salah, dia berani nasihati kita, cuman bukan nyampak ke kita di tengah orang ramai, bukan mengkritik di halayak orang banyak, bukan. Kita salah, tetapi dia sepi ke kita, dari hati ke hati dia ngomong dan kita mak ini dan mak itu.
walaupun itu pahit, kulil haqqa walau kana murran, pahit hal tersebut tapi disampaikannya kebaikan, maka inilah sahabat yang sebenarnya. Kadang-kadang kita ini berat kan nyampe ke kebenaran itu, betul tidak? Tahu kita dia tuh salah, tapi kadang-kadang tuh agak tersinggung, pagi tak lemah, seperti itu kan? Seperti itu kadang-kadang kita kan masih berpikir seperti itu. Kaki kita omongin ini dia tersinggung lah juga negor ke kita. Nah, kan kadang-kadang seperti itu. Padahal kata beliau, inilah sahabat yang sebenarnya. Ya, carilah kalau dia kita berkawan, berteman itu mengingatkan kita kepada Allah, kita lebih dekat dengan Allah, itulah orang sahabat yang sebenarnya. Ya, jadi carilah sahabat yang itu. Ini jangan ngajak dah benar, itu sahabatnya. Seperti itu, pegang kuat-kuat. Kita salah dinasehatinya, yuk tahunya, lur, jangan mak ini salah, seperti itu kan, mak ini yang benarnya. Seperti itu. Seperti itu juga di dalam hal ibadah, mengurus masjid misalnya kan, ada imam, ada pengajian, kalau ada yang salah peringat ke, yuk tahu mak itu kan, karena kenapa? Untuk kebenaran, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Yuk tahu, peringatkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan ibadah, kumpul. Kalau majelis, ada majelis yang mempelajari majelis ilmu, kalau salah disalahkan tidak apa-apa. Majelis kan, majelis kumpul, salah, ulangi lagi. Salah, ulangi lagi. Seperti itu kan. Oh, jangan seperti itu, salah, diulangi lagi. Majelis tak masalah. Tapi kalau halayak orang ramai selain majelis, katakanlah majelis yang bukan majelis khusus, jangan kaget, sepi ke baik. Dengar ke, sepi ke, panggil. Ajak dari hati ke hati, ajak ngopi. Seperti itu kan. Ada kopi dari hati itu ada, itu di bandara. Kopi dari hati, Bandara Soekarno Tan Mahmud Badan Rindu. Kalau nak berangkat umroh di situ ada kopi dari hati. Kan galak di situ pernah. Itu. Jadi berikan seperti itu, nasihat yang baik seperti itu. Jangan sampai kita diamkan di dalam kesalahan tersebut. Salah kita kalau kita diam ke. Kita yang paham ini berdosa, kalau kita tahu yang salah kita tidak memperingatkan. Panggil dan kita bahas, musyawarahkan seperti itu. Beritahu seperti ini. Kan kita kadang-kadang tuh kan masih menjaga hati. Karena kenapa kita ngamal ke lagu Opik, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera ilahi. Kata siapa tu? Ta'agim. Ya. Jagalah hati, masih nak jaga hati kita ni kadang-kadang tu kan. Jangan jaga hati tak lemah seperti itu kan. Tapi dalam hal ini kalau untuk kebenaran, qulil haqqa walau kana murran, sampaikan hal tersebut walaupun pahit, walaupun dia berat, sampaikan. Tetapi nyampaikannya juga bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan baik, mau'izah, nasihat yang baik. Dan kalau kita bertengkar atau berdebat, mujadalah dengan cara yang baik. Seperti itu. Tidak boleh marah, kau ni salah, ini masuk neraka. Jangan, pilih hikmah, ngomong juga hikmah dengan cara yang baik, sampaikan. Mak ini lur, seperti itu. Jika perlu puji dulu, kan sudah kita angkat, dah baru kita untal ke, itu. Puji dulu seperti itu kan, angkat. Ya, apa? Kalau dalam memperbaiki bacaan kita seperti ini cara memperbaikinya. Aku apa salah dengar, apa kau salah baca, apa aku ni salah dengar, itu. Nah, kalau tak salah kau tadi bacanya ini misalnya kan, seperti itu kita baca ke. Tapi kalau kita memperbaiki sesuatu, jangan lupa pegang dasarnya. Jangan asal ngomong baik, nyala-nyala kuong pacak tidak menerinya. Nah, jangan. Kita tahu dasarnya, ada bahannya. Kalau misalnya dalam bacaan Quran, bawa Qurannya. Kita sama-sama buka Quran, apa aku salah baca, apa aku salah jingok, itu kan. Coba kita jingok, bacanya kau tadi baca ma, tapi aku dengar tapi mi misalnya, itu kan. Kadang-kadang jadi perdebatan seperti itu kan. Aku juga ditanya kawan, ngapa Ustaz? Ada orang baca War-Rahmanir Rahim, tapi di Quran War-Rahmanur Rahim. Ya salah aja aku. Dibalikkan ni, salah aja aku. Apa hukumnya? Salah jelas kalau marfu balik ke majrur, kasr. Salah lah jelas betul. Apa hukumnya? Itu bahasa nahwu sharaf panjang seperti itu. Nah, jadi hal tersebut penting juga kita pahami. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar semaksimal mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah.
Istiqomah inilah yang susah. Istiqomah itu apa? Terus continue, terus menerus berada di dalam kebaikan, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang dapat hidayah melenceng dari hidayah. Bisa jadi seperti itulah ada doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa itu dawamkan. Ini doa apa? Doa supaya kuat hidayah, supaya hidayah ini kekal pada diri kita. Jadi kalau hidayah itu kekal dalam diri kita, insya-Allah kita mati wafat husnul khatimah. Kekal hidayah terus lempeng baik kita. Hidayah terus kita jago hidayah, jangan sambil karena ada orang dapat hidayah kemudian lepas hidayah itu, kembali lagi dia ke jalan yang tidak benar seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin tidak berpanjang lebar apa yang dapat saya sampaikan. Khawatir yang di depan kita ini dingin, kalau sudah dingin jadi basi, kalau basi dah lemak lagi dimakan. Nah itu saja, mungkin kita buka sesi jawab tanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau enggak ada ya sudahlah. Selesai. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada kan? Sudah, kalau enggak ada ya sudahlah, apa boleh buat? Ada sikap. Ya, silakan tanyakan Pak. Ya. Ya, sikap dua berarti. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kamu mulai dari kalimat manapun silakan. Dari kalimat subhanallah duluan boleh, dari alhamdulillah duluan boleh, boleh la ilaha illallah duluan boleh, Allahu akbar duluan boleh. Ya, silakan. Itu kalimat zikir yang ringan yang mudah kita ucapkan. Banyak kalimat-kalimat zikir yang lainnya seperti subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdi. Itu kita kalau kita baca itu 100 kali banyak fadilah-fadilahnya, ya. Kalau kita baca mi'ata marrah 100 maka khutat an khatayat, dihapus dosa-dosa kita walaupun misla dzabadil bahr, walaupun seluas buih di lautan. Banyak kan fadilah-fadilahnya. Zikir 33 kali seperti itu. Artinya kenapa? Selagi kalimat-kalimat itu tidak menyimpang dari kalimat zikir kepada Allah, yang kita gunakan untuk berzikir sebanyak-banyaknya, ya. Sebanyak-banyaknya boleh, tapi itu ada fadilahnya. Boleh tak lebih? Boleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu kata yang nak bertanya, Bu? Apalah pinter galau sudah? Sudah, kalau lah pinter galau sudah. Berarti bapak-bapak sikok, ibu-ibu hati. Itu saja, mungkin semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ada khilaf, ada salah, al-fakir, ad-dhaib. Muhammad Tari mohon maaf kepada bapak ibu sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.